Hey hey hey, halo semua, kembali di channel Piknik lagi. Nah, bagi Anda yang ingin berencana liburan bahagia di Semarang, pas banget kalau menonton video ini. Sebab Piknik lagi punya rekomendasi tempat wisata di Semarang yang wajib buat kamu kunjungi dalam rangka berwisata bahagia bareng keluarga maupun orang tercinta. Yang pertama ada Saloka Park. Saloka Park Semarang hadir sebagai destinasi baru rekreasi keluarga yang dapat Anda kunjungi, terutama warga kawasan Joglo Semar, Jogja, Solo, dan Semarang dan Jawa Tengah. Lokasinya sangat strategis di jalur utama Semarang-Solo. Saloka Theme Park merupakan salah satu tempat wisata terbesar di Jawa Tengah dengan setidaknya 25 wahana seru. Taman hiburan ini telah resmi terbuka untuk umum sejak 15 Desember 2018 di area dengan luas setidaknya 18 hektar. Saloka sejauh ini menjadi satu-satunya tempat wisata terbesar di Jawa Tengah dengan sajian permainan paling lengkap. Setidaknya terdapat 25 wahana yang tersedia di theme park ini terbagi dalam 4 zona. Zona tersebut meliputi zona pesisir antara lain tempat tiket, pasar seni Saloka, lumbung ilmu Galileo, dan lain-lainnya. Zona kedua yakni Balalantar, kemudian zona Segara Prada, dan zona Araria. Taman rekreasi yang tidak hanya menyajikan wahana permainan, tapi juga suasana gembira dan menyenangkan. Sesuai lagu temanya yaitu ceria tiada habisnya. Beberapa wahana permainan di Saloka Park antara lain adalah Cakrawala Ferris Wheel, Roller Coaster, Paku Bumi, Galileo, Jijogetan, Ekowisata Angon-Angon, dan Bengkak-Bengkok, Adu Nyali, Carousel, Family Swinger, Bumper Car, Rapid River, Big Shark, North Pole, dan Rumah Hantu, dan masih banyak lagi. Wisatawan juga dapat bergembira bersama anak-anak dan keluarga di kawasan Kamayayi, bermain di wahana pola bocah, tata titi, obat abit, dan gonjang-ganjing. Nomor 2 ada Dusun Semilir. Siapa sih yang nggak kenal dengan tempat wisata satu ini? Dusun Semilir Eco Park adalah salah satu tempat wisata favorit apabila Anda sedang berlibur ke Semarang. Aksesnya bisa dilalui dari berbagai arah seperti dari pusat kota Semarang, Jakarta, Yogyakarta, ataupun Boyolali. Selain itu, lokasinya juga dekat dengan exit tol Bawen, jadi untuk mencapainya tentu tidak membutuhkan waktu yang lama untuk sampai di lokasinya. Di era pandemi seperti sekarang ini, banyak orang butuh tempat liburan yang menerapkan protokol kesehatan. Sama seperti tempat lainnya, di Dusun Semilir pun memiliki protokol yang sangat ketat. Mulai dari tempat cuci tangan, pembatasan pengunjung dalam 2 sesi, dan himbauan jaga jarak di berbagai sudutnya. Jadi tak perlu ragu lagi untuk datang ke Dusun Semilir saat pandemi seperti sekarang ini. Harga tiket masuk Dusun Semilir sangat terjangkau loh, cukup dengan Rp30.000 pada hari kerja dan Rp35.000 ketika akhir pekan. Sedangkan untuk jam operasional bukanya dari jam 9 pagi sampai 8 malam waktu setempat. Pengunjung bisa datang saat pagi ataupun malam hari karena keduanya memiliki pemandangan yang tak kalah menarik. Dusun Semilir Eco Park terbagi dalam beberapa wilayah yang memiliki keunikannya tersendiri. Pertama, di bagian depan adalah pusat souvenir dengan nama Warisan Indonesia. Pengunjung bisa membeli aneka souvenir sebagai buah tangan saat pulang nanti. Sedangkan pada lantai 2-nya masih dalam satu gedung terdapat restoran dengan nama Gunungan Resto yang menjual menu makanan modern seperti di kafe atau restoran kota. Lalu setelah masuk ke dalam akan masuk ke tempat makan yang lebih besar yaitu sepoi-sepoi kuliner. Pengunjung bisa menemukan berbagai kuliner khas dan tradisional di tempat ini. Dusun Semilir sebetulnya juga membanding tiket masuk dengan diskon untuk makan di sini, jadi Anda bisa memanfaatkannya untuk mengisi perut sebelum mulai memasuki arena Dusun Semilir yang lain. Melewati sepoi-sepoi kuliner, pengunjung bisa melihat sebuah kandang burung besar. Apabila pengunjung memiliki tiket terusan, maka bisa langsung naik ke perosotan. Sedangkan pengunjung yang hanya membeli tiket masuknya saja bisa langsung turun ke bawah melewati jalur khusus. Sesampainya di bawah, pengunjung bisa melihat aneka satwa mulai dari domba, kelinci, burung, dan satwa unik lainnya. Dusun Semilir ini menjadi salah satu tempat wisata keluarga favorit karena bukan hanya menjual keindahan tempat wisatanya, namun juga fasilitas yang ada di dalamnya. Area bawah sebetulnya sangat rekomendasi untuk didatangi saat malam hari karena memiliki pemandangan yang menakjubkan dari lampu-lampu hias yang terpasang. Dan yang ketiga ada Umbul Sidomukti, wisata alam yang terletak di lereng Gunung Ungaran, Semarang. Destinasi wisata yang berada di kawasan Bandungan ini memiliki hawa yang dingin dan udara yang cukup segar.
Dengan kompleks area wisata yang memiliki luas sekitar 32 hektar serta berada pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Pesona utama destinasi wisata ini terletak pada kolam renang dari mata air alami yang airnya dingin dan segar. Di sini wisatawan dapat melakukan beragam aktivitas apapun, diantaranya berenang dan juga outbound sambil menikmati pemandangan alam. Selain itu, kawasan wisata ini juga menyediakan penginapan, camping ground, dan fasilitas catering di dalam areanya. Wisatawan yang datang ke sini tidak perlu khawatir dengan biaya tiket masuk, karena harga tiket masuk objek wisata ini cukup murah loh. Hanya dengan beberapa ribu pengunjung sudah bisa menikmati keindahan kawasan wisata kaki Gunung Ungaran ini. Lokasi wisatanya berada di kaki Gunung Ungaran. Sebagian besar area menempati tepi lembah yang curam serta jurang. Namun inilah keunggulannya, pemandangan punggung gunung kerap menjadi latar bersuah foto. Pemandangan alam yang indah ini menjadikan Umbul menjadi favorit wisatawan. Selain pemandangan, Umbul Sidomukti menawarkan kolam renang alami dengan berbagai wahana seru. Mengusung konsep wisata keluarga dengan moto Real, Recreation, Education, Adventure, and Leisure. Kawasan wisata ini setidaknya telah lengkap dengan wahana outbound, taman renang alam, kafe, dan juga penginapan. Pondok Panorama Villa memiliki suasana asri dengan masing-masing villanya memiliki 2 kamar. Villa ini memiliki pemandangan langsung ke panorama 5 gunung. Fasilitas yang tersedia mencakup ruang pertemuan, pendopo, hingga fasilitas karaoke. Di kawasan wisata ini terdapat beberapa kafe yang menawarkan pemandangan alam mempesona, serta sambil menyantap aneka menu hidangan istimewa sesekali bisa melempar pandangan Anda ke arah pegunungan. Banyak spot wisata yang traveler nikmati ketika datang ke Umbul Sidomukti, seperti berenang di kolam renang instageniknya, bermain flying fox, berkuda di Little Ranch, para layang tandem, ATV, mengunjungi Gua Tirta Mulia, camping, dan masih banyak lagi. Nomor 4 ada Kelenteng Sampokong. Merupakan tempat bersejarah dengan keindahan bangunan berseni kerajaan Cina. Luasnya sekitar 3,5 hektar. Kelenteng tersebut memiliki sejarah perkembangan Islam yang disebarkan Laksamana Zhenghe antara tahun 1405 hingga 1433. Laksamana Zhenghe atau Cheng Ho melakukan ekspedisi di Nusantara. Ia merupakan seorang pelaut dan penjelajah Tiongkok yang terlahir dengan nama Mas Sanbao. Itulah alasan tempat petilasannya menggunakan nama Sampokong. Terdapat 4 kelenteng di Sampokong, diantaranya Kelenteng Dewa Bumi, Kelenteng Jurumudi, Kelenteng Sampo Taijien, dan Kelenteng Kiai Jangkar. Kelenteng Sampokong memiliki percampuran corak Cina dan juga Jawa. Bangunannya mirip rumah joglo yang tidak menggunakan sekat dinding. Desain atap limasan tumbuk menurun khas rumah Jawa dengan penopang konstruksi balok tanpa kuda-kuda. Beberapa bagian kelenteng memiliki pahatan batu menyerupai candi-candi Jawa. Unsur Cina terlihat dari nuansa merah yang punya arti keberuntungan. Terdapat juga ornamen relief naga, burung hong, dan kura-kura pada tiang struktur dan di alas patung. Ujung atap meruncing naik sesuai karakter orang Cina yang selalu bersemangat, dan menariknya kelenteng ini juga punya unsur Islam. Zhenghe sendiri dipercaya menganut agama Islam. Hal ini terlihat pada penataan altar gua batu sehingga umat yang beribadah menghadap barat laut. Dan yang terakhir ada Ayanas Gedong Songo, memiliki konsep wisata modern yang menjaga keharmonisan dengan pemandangan alam sekitarnya. Dibuka sejak 11 Juni 2018, wisata ini semakin banyak dikunjungi karena unik dan juga instagramable. Pihak pengelola Ayanas Gedong Songo menyediakan banyak spot foto keren untuk para wisatawan. Ayanas Gedong Songo memiliki latar belakang pegunungan yang indah. Terdapat berbagai macam spot foto keren yang bisa sahabat gunakan secara gratis, dan ada pula spot foto yang berbayar. Ada satu spot foto yang gak kalah menariknya, yaitu spot foto bernama Bantal-Bantal. Dinamakan Bantal-Bantal sebab terdapat banyak sekali bantal yang bisa digunakan untuk berfoto sambil bersantai. Tempat ini merupakan sebuah kurungan raksasa yang dicat putih dengan alas berupa karpet hijau. Pastinya bisa membuat foto sahabat jadi lebih keren dan juga menakjubkan. Latar pegunungan, awan, dan langit biru membuat tempat ini sangat indah untuk bersuah foto. Pemandangan utama adalah Gunung Ungaran serta Gunung Sindoro dan Sumbing yang sangat indah sebagai latar belakangnya. Berada masih satu area dengan Candi Gedong Songo menjadi keunggulannya tersendiri. Ada banyak spot foto dengan properti unik dan juga menarik. Terdapat taman rumput, cozy room, balon udara, bubble tent, dan masih banyak lagi lainnya.